dokter spesialis jantung, sekaligus kader Partai Demokrat, Berlian Idriansyah Idris, menyatakan mundur dari Partai Demokrat karena tidak ingin mendukung Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu ia sampaikan melalui akun X atau Twitter pribadinya. Ia mengatakan, "Bismillah, dengan berat hati, saya kabarkan bahwa minggu lalu, saya menyampaikan surat pengunduran diri sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat. Alasannya, karena saya tidak bisa mendukung Cawapres Demokrat Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, ia merasa tidak pantas kalau nantinya mengkritik pasangan calon yang diusung Partai Demokrat sementara masih menjadi kader partai. Rasanya tidak etis kalau saya bukan hanya tidak mendukung, bahkan mengkritik paslon Demokrat, sementara saya masih berstatus sebagai kader." Berlian pun mengatakan berterima kasih atas ilmu dan persahabatan yang sudah diberikan Partai Demokrat kepada dirinya selama ini. Apalagi beberapa hari ini Gibran Rakabuming Raka kerap melakukan blunder yang sempat menjadi sorotan lantaran salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil, membuat para pembelanya sulit untuk membela Gibran. Kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis di sekolah dan susu gratis, itu padahal penting banget loh. Kita kalau pengen menuju Indonesia emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Berat badannya, tinggi badannya oke enggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif untuk kemajuan bangsa. Kalian optimis nggak 2045 kita menuju bisa bersaing dengan negara-negara lain? Optimis ya. Namun, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani akhirnya ikut bicara. Menurut Zita, keselio lidah adalah hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Itu silap lidah, ya wajar saja. Mau sebut asam folat maksudnya. Memang itu bukan istilah sehari-hari, bisa dimaklumi jika ada selip lidah. Zita mengatakan dirinya sudah memiliki 3 orang anak. Ia pun berbicara berdasarkan pengalamannya ketika mengandung. "Saya juga sering kebalik-balik waktu hamil dulu. Pesan asam folat menjadi asam sulfat. Bagus setidaknya tahu asam folat itu apa. Nggak banyak bapak-bapak tahu kebutuhan gizi istri mengandung." Kegunaan asam sulfat itu apa? Sebagai bahan pembuatan baterai. Yang lainnya? Tahu nggak? Proses penghilanggan zat. Sebagai proses penghilanggan, betul. Yang lebih bahaya lagi adalah asam sulfat itu bisa dipakai untuk bahan bom. Itu bahaya nggak? Bahaya. Di sini ada ibu yang mengandung, ada nggak? Nah, sini Bu. Kalau sama ibu mengandung ini biasanya namanya asam apa? Asam folat. Asam folat. Tahu kegunaan asam folat? Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin seperti otak, Tepuk tangan untuk murid-murid Barunawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, janjinya ya apa ini? Namun netizen tidak diam begitu saja. Ia mengatakan bahwa silap lidah yang dilakukan oleh Gibran itu terjadi 2 kali. Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menghimbau pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tegas soal Car Free Day yang dilarang untuk kegiatan politik. Yuk siap. Tanggal KPU itu persiapannya seperti apa? Sudah disiapkan. Seperti apa? Ada konsultasi pada akademisi. Sudah. Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Ya,
lokasi yang paling dekat aja dan paling banyak masalah. Kenapa bergizi Mas? Dengan apa semua makanan yang bergizi kenapa harus bergizi? Itu kan salah satu dari program kami, kan ada program makan siang gratis dan susu gratis. Nah, kenapa Mas, harus kan CFD, CFD Mbak? bukan Kita nggak boleh sebenarnya- berpolitik, Mas. sebenarnya Iya, Mas. Hah? Kan di CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK ini kosong, ya. Mas Gibran, Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajakan untuk apa coblosan atau apa kan. Imbauan itu buntut adanya kegiatan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD. Bawaslu Jakpus menghimbau kepada PJ Gubernur DKI Jakarta agar CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye. Yang dilakukan Gibran kemarin di Jakarta itu termasuk pelanggaran nggak sih Pak? Nanti kita tentukan ya. Jadi temuan itu Mas. Ya, nanti akan ditentukan nanti. Belum. Oh iya, alhamdulillah silakan. Kalau sudah ditemukan dengan DKI dan saya kira semua capres cawapres punya silahkan sekarang masa kampanye, tapi CFD tidak digunakan untuk kegiatan politik. Kami mengingatkan pada saat itu. Dan kalau ada temuan, silakan kami pasti akan koordinasi dengan, kami akan supervisi kepada teman-teman DKI. Ya bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya untuk tidak melakukan hal demikian lagi. Sehingga tentunya ini masih dalam pembahasan teman-teman DKI. Tapi kami mengingatkan capres-cawapres bukan hanya Mas Gibran untuk tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik. Ya, kembali lagi ke instruksi gubernur dan instruksi wali kota dan bupati. Larangan kegiatan politik di area Car Free Day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kegiatan Gibran membagikan susu itu tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu. Sementara itu, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Heru bahkan berkelakar bahwa dirinya masih tidur ketika CFD Sudirman Tamrin berlangsung, sehingga tidak mengetahui apa saja yang terjadi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Tapi katanya Biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di sana. Ya ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Pak, ada usulan menggunakan Wisma Atlet sebagai gudang logistik, Pak. Saat ditanya mengenai upaya pencegahan kegiatan kampanye di CFD Jakarta, Heru berujar bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Umum. Tentu saja masyarakat dibuat geli dengan dagelan Bawaslu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta.